Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lingga Prasna Paramita, Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 bidang studi Teknik Konstruksi dan Properti dan salah satu peserta uji kinerja di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN, selamat menyaksikan, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar. Beraktivitas sukses selalu untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 DPIB 1. Iya. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jam kedua, jam saya ya, mapel perhitungan statika bangunan atau mekanika teknik. Seperti biasa, Bunda mau ngecek absen dulu. Anak, hadir. Giska, Joyce Angelina. Berarti untuk hari ini kelas 10 DPIB masuk semua ya. Jadi bisa mengikuti pelajaran dengan lancar. Oke, sebelumnya jendelanya bisa dibuka dulu Mas biar sirkulasi udaranya lancar, mumpung masih pagi. Oke. Lampunya perlu dihidupkan tidak? Atau tidak? Oke, jadi jelas ya nanti kalau lihat di LCD proyektor. Tolong berdiri dulu, boleh nggak mau cek kelengkapan kalian dalam berseragam OSIS? Silakan. Sudah kami semua ya. Lengkap semua dan kelas 10 DPIB 1 saya apresiasi semuanya tertib menaati aturan SMK Negeri 1 Miri. Oke, silakan duduk kembali. Oke, gini. Dibawa tidak buku paket mekanika tekniknya? Ayo, silakan. Keluarkan dulu bukunya. Sudah? Tolong ditunjukkan. Oke, ada yang tidak bawa? Oke, alhamdulillah tertib semua. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Bunda kemarin kan sudah nge-set di Google Classroom assessment diagnosis kognitif. Itu fungsinya adalah biar Bu Lingga sebagai guru mengetahui sejauh mana pengetahuan sebelum belajar mekanika teknik. Misalnya kalian sudah belajar fisika atau belum, sudah belajar matematika atau belum. Kita lihat ya hasil jawaban dari teman-temanmu. Oke, jadi ini asesmen diagnosis kognitif. Kalian sudah mengerjakan kemarin? Sudah diisi? Sudah. Oke, jadi bisa dilihat di layar LCD proyektor ya. Ini adalah hasil jawaban teman sekelas kalian. Ada 2 anak yang tidak menjawab karena totalnya 34 anak, betul? Nah, dulu di SMP mempelajari fisika apa tidak? Nah, ternyata jawabannya 50% di kelas ini pernah mempelajari fisika dan separohnya belum pernah mengerjakan atau mempelajari fisika. Lalu materi apa saja yang pernah dipelajari yang sudah mempelajari fisika? Ada yang jawab tidak ada yang jawab energi, ada yang jawab apa di sini? Sin konstan, tidak belajar fisika, ada yang belajar gravitasi, tidak diajari, tidak pernah mempelajarinya. Jadi benar ya, ternyata di kelas ini 50%
belum pernah mengetahui mata pelajaran fisika. Jadi Bu Lingga harus mengenalkan kalian dari awal bagaimana itu fisika untuk lanjut mempelajari pelajaran mekanika teknik atau perhitungan statika bangunan. Oke, jadi hari ini kita itu akan mempelajari tentang macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Lebih lanjut lagi, gue tanya pembelajaran sebelumnya, apakah gaya dalam struktur bangunan itu? Oke, Amanda? Gaya adalah tarikan dan dorongan. Ada lagi? Ya, Mas Arya? Sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan. Perubahan apa ya? Mungkin gaya itu benda menjadi bergerak, bergeser, atau apa sedikit tertekan kayak gitu ya Mas ya. Oke, lalu ada berapa gaya dalam struktur bangunan? Oke, Dela ya, Dela. Ada juga. Apa sih, Dek? Gaya normal, gaya biasa, gaya normal. Oke, betul ya. Ada yang masih ingat? Yang lain? Oke, sambil mengingat-ingat materi yang kemarin ya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kestabilan struktur bangunan? Iya, Joyce? Kestabilan struktur adalah di mana bangunan tidak akan runtuh jika menerima atau mendapat pengaruh gaya-gaya dari luar. Oke, terima kasih Joyce. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Jadi, bagaimana agar struktur bangunan itu tetap stabil? Oh ya, anak silakan. Memenuhi syarat pada suatu struktur, terus mencari gaya-gaya pada struktur, terus menguji pembebanan pada struktur bangunan. Oke, terima kasih anak. Oke, nanti biar lebih paham lagi, kita simak beberapa video tayangan YouTube ya. Oke, tolong dilihat di layar. Oke, silakan simak tayangan YouTube yang pertama ya. Berjumpa lagi dengan teman belajar di Belajari. Teman belajar, pernah gak sih berpikir kenapa gagang pintu tidak diletakkan di tengah daun pintu atau di engselnya saja? Kita akan cari tahu jawabannya di Belajar Yuk episode kali ini yang membahas tentang torsi. Teman belajar, tahu tidak apa yang menyebabkan sebuah benda Kita lihat lagi ya. akan merasakan daya yang diperlukan untuk mendorong pintu dari ujung terjauh dari engselnya akan lebih ringan jika dibandingkan dengan mendorong tepat di bagian Oke, tengah. kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ini video yang kedua yaitu tentang jenis-jenis tumpuan pada konstruksi. Jadi ini pengertian pada tumpuan. Coba dibaca dengan keras Bintang. Tumpuan pada bidang teknik sipil diartikan sebagai suatu penyangga atau penahan konstruksi sebagai sistem untuk menahan gaya-gaya luar yang bekerja pada konstruksi tersebut. Oke, bisa dipahami? Oke. Nih, yang pertama adalah macam tumpuan sendi bernama engsel. Gambarnya seperti ini. Maupun betul teman-teman. Fungsi tumpuan ini mampu menahan gaya vertikal, gaya yang ke atas dan ke bawah. Pernah lihat di mana ini? Di bagian bawah jembatan. Ada yang pengen menjadi perancang struktur jembatan di masa depan? Nah, ya nggak tahu nanti, tapi berusaha ya, belajar ya. Oke, lanjut video selanjutnya ya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Oke, ini video yang ketiga, silahkan disimak lagi. Beban, momen, kemudian gaya luar akan Dilihat sekilas, ini seperti apa bentuknya? Ini adalah portal suatu bangunan atau rangka bangunan struktur ya. rangka bangunan sederhana seperti gudang itu terjadi. Oke, sampai sejauh ini bisa dimengerti, bisa dilanjutkan untuk tahapan pembelajaran selanjutnya. Agar kalian lebih memahami pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bu Lingga akan mengarahkan kalian untuk membagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Saya akan dibantu dengan aplikasi di HP saya. Sudah saya share di itu ya, di Google, di grup WA ya. Silakan dipencet dulu itu aplikasi spin the wheel-nya. Sudah?
Silahkan dipencet bareng-bareng, lalu lapor ke saya tulis di papan tulis kalian termasuk ke anggota kelompok yang keberapa. Silahkan, 1, 2, 3, dipencet. Sudah, kamu kelompok berapa? Kelompok 5. Kamu kelompok berapa, Eva? Kelompok 3. Kelompok 4. Silahkan sekarang langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, gimana sudah mengkondisikan sesuai kelompoknya masing-masing? Kita ingin cek dulu kelompok 1. Kelompok 1, halo? Sudah lengkap? Oke, kelompok 2. Oke, lengkap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3. 4, 5, 6. Oke. Jadi alur diskusi kali ini tolong dibuka Google Classroom-nya. Silahkan masing-masing buka Google Classroom-nya, cek tugas kelompok. Coba perhatikan tugas kelompok. Nih, tugasnya kalian buka di lampiran LKPD. Tolong dibuka. Oke, sudah dibuka lembar LKPD-nya? Sudah. Tolong saya dibantu untuk membaca dengan keras. Febriana, tolong dibaca. 2. Silakan mendownload aplikasi game Construction Simulator di Play Store. 1 kelompok, 1 gawai atau handphone, 1 aplikasi game. 3. Lakukan diskusi secara responsif antar anggota kelompok sembari bermain game simulator secara bergantian. 4. Oke, terima kasih Febri. Silakan kembali. Oke, jadi saya ulangi ya. Lembar LKPD-nya atau alur diskusi pada kali ini, langkah kegiatannya yang 1, buatlah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5, 6 siswa dan tulis nama anggota kelompok kalian. Tolong setiap kelompok bikin nomor kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang kedua, silahkan mendownload aplikasi game Bridge Construction Simulator di Play Store. 1 kelompok, 1 HP, 1 aplikasi game. Ketiga, lakukan diskusi secara responsif antar anggota kelompok sembari bermain game. Keempat, komunikasikan atau presentasikan hasil kerjamu di depan kelas dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Gimana, sudah paham alur kerjanya? Nah, jadi gini, tiap kelompok silahkan sekarang mulai mendownload aplikasi game di Play Store. Jadi 1 kelompok 1 saja ya. Nanti mainnya giliran atau bareng-bareng. Kalian nanti tantangannya tiap kelompok tinggi-tinggian level bermain game Bridge Construction Simulator. Silakan dimulai dari sekarang. Gimana, kelompok 1 sudah bisa download? Lama Ibu. Lemot ya ini ya. Oke, ditunggu dulu ya, masih separuh. Oke. Nanti ketika mau mulai gamenya ditunggu aba-aba dari Bu Lingga ya. Kelompok 2 gimana? Sudah bisa download? Sudah, Bu. Coba dilihat. Oke. Oh ini baru mulai download ya, nggak apa-apa, ditunggu dulu. Ya betul. Bridge Construction Simulator, jangan keliru ya. Atau ada yang sudah pernah bermain? Coba kelompok 3, mana gamenya? Mana? Oh ini sudah bisa. Oke, sebentar ya, tunggu aba-aba dari Bu Lingga dulu ya Mas. Oke, kelompok selanjutnya 4D4. Kelompok 4 gimana? Sudah download? Coba dilihat. Jangan ngegame dulu ya Mas Desta. Mas Desta bisa di sini nanti karena dia sudah mulai duluan ternyata. Oke, tolong dikeluar, nanti dimulai dari level 0 ya Mas. Oke. Selanjutnya kelompok 5, coba Bu Lingga cek dulu. Mas Bambang, boleh dilihat? Sudah. Oke. Kelompok 6. Sinyalnya
jelek. Oke. Sebentar ya, kita tunggu kelompok 6 sambil selesai mendownload. Sudah? Sudah. Oke. Gimana? Tiap kelompok sudah siap dengan satu HP, satu gamenya ya? Oke. Saya kasih aba-aba, kalian mulai ngegame. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk ngegame sambil kalian diskusi. Setelah diskusi nanti dipresentasikan seperti biasa. Apa yang kalian presentasikan ada di lembar LKPD. Soalnya ada 5. Coba dilihat di LKPD atau di layar proyektor ini ya. Bu Lingga mengingatkan, tolong jaga jarak pandangnya minimal 30 cm ya, agar radiasi cahayanya tidak menyakiti mata kalian. Ya, harus hati-hati, radiasinya tidak baik untuk mata kalau dekat-dekat. Lalu juga hati-hati, ada banyak kabel proyektor di sekitar kalian ya. Oke, bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, game dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis ya. Berhenti, silahkan di screenshot, kirim ke link yang saya share di Google Classroom. Ya. Perwakilan atau semua anggota? Yang ngirim perwakilan saja, ketua kelompoknya disepakati. Jadi satu kelompok, satu saja yang ngirim. Disepakati ketua kelompoknya siapa, dikasih identitas anggotanya siapa saja. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut presentasi ya. Gamenya stop dulu. Agar lebih adil, Bu Lingga ingin mengajak siapa dulu yang presentasi. Pakai aplikasi tadi, spin the wheel lagi. Maaf. Oke, ini yang ngeklik Bu Lingga ya, tolong diperhatikan dulu. Silahkan dipersiapkan kelompok mana yang harus presentasi duluan. 1, 2, 3. Jadi yang presentasi duluan adalah kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Saya Arya Chandra Diawa dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Tolong yang lain mendengarkan. Kendala dalam permainan game konstruksi simulator adalah sulit untuk merangkai jembatan. Ya, lalu selanjutnya. Kesimpulannya kita dapat mengetahui rangka-rangka jembatan. Oke, akan Bu Lingga acak lagi ya biar adil. Tolong kelompok lain bersiap. Bismillah. Kelompok berapa ya? Tolong bacakan. Kelompok 4.
perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang game konstruksi simulator. Perkenalkan, nama saya Ana Indiani. Perkenalkan, nama saya Nafihar Afifah. Oke, silakan lanjut. Di sini kita akan menjelaskan kendala dalam bermain game ini. Ya, lalu Kendala-kendala yaitu sering bolos dalam melakukan game tersebut. Makanya kita level 4. oh ya, baru level 4 ya. Oke, Iya. tidak apa. Lalu gimana? Ketika kita merancang struktur tersebut seperti sudah kokoh, akan tetapi ketika dicoba menggunakan truk yang ada di game masih roboh. Oh, Tidak efisien, Bu. Oh, jadi kamu menggunakan terlalu banyak bahan ya di situ ya, jadinya kelebihan biaya dan juga malah tidak kuat juga. Oke, perlu latihan terus ya berarti ya untuk mencoba ya. Lalu untuk kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan, kita dapat memahami bagaimana cara membuat jembatan lebih kokoh, efisien, aman, dan stabil. Oke, langsung saja kita percepat lanjut ya. Oke, saya klik. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok berapa ya? 3 lagi. Oke, kita ulangi. Silahkan kelompok 2. Oke. Oke, 2 beneran deh. Oke. Perkenalkan, nama saya Salista Putri Maharani, perwakilan dari kelompok 2. Kendala solusi yang kami alami saat bermain game adalah: 1. Saat ingin membuat konstruksi yang dikira kuat, tetapi jika dilewati tidak kuat, mempertimbangkan dan menguji jembatan. 2. Susah membuat konstruksi yang kuat tetapi ekonomis dan efisien. Oke, kita lanjutkan ya presentasinya. Bu Lingga akan klik lagi. Tolong bersiap untuk kelompok yang belum maju. Kelompok 1, silakan. Perkenalkan, saya Isiko Zera Sunario dari kelompok 1. Di sini kami sudah mencapai level 18. Oke, sudah bagus. Lalu Kendala saat bermain yaitu bingung sebagaimana cara mendesain struktur bangunan. Kesimpulannya, dapat menguji kesabaran, keterampilan teknik, logis, intuisi, dan kecerdasan di game ini. Dapat membangun dan merancang dan membangun jembatan yang berada di tempat bervariasi. Hal itu membuat ukuran dan ketahanan struktur harus meningkat secara substansial. oke, ternyata selanjutnya adalah kelompok 6. Silakan kelompok 6. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 sebagai perwakilan. Kelompok kami berhasil mencapai level 6. Oke, level 6 ya untuk kelompok 6. Oke, lalu silakan kendala solusinya apa? Kendalanya yaitu HP-nya sering nge-lag. Ya, lalu Saat ingin membuat konstruksi yang dikira kuat, ternyata saat dilewati tidak cukup kuat. Terbatasnya biaya. oke, ternyata selanjutnya kelompok 5. Terakhir, oke, harusnya lebih maksimal ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Giska Nukalifah, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami setelah bermain game Brick Construction Simulator. Kelompok kami mencapai level 12. Kendala ketika bermain game: 1. Sulit mengatur dana yang ekonomis untuk membuat jembatan. Yang kedua, sulit mengatur jarak atau bahan yang kuat saat membuat jembatan. Yang ketiga, sulit menentukan pola struktur jembatan yang kuat dan kokoh menurut ekonomis. Solusinya, cara pertama dengan membaca atau memahami peraturan di dalam game. Terus cara kedua dengan menggunakan kunci jawaban gratis namun hanya terbatas. Yang ketiga, dengan menggunakan kunci jawaban yang didapat setelah menonton iklan dengan melihat di Google atau tutorial YouTube. Kesimpulan dari kami setelah bermain game di Construction Simulator, game ini membuat kita menjadi seperti seorang arsitektur yang akan membuat sebuah jembatan yang kuat dan kokoh dengan dana yang ekonomis. Oke, tadi semuanya sudah presentasi ya, kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, karena diskusi mau berakhir, kalian sudah selesai presentasi, tolong
sebelum selesai ya, kalian buka penilaian antar teman Google Form di tugas kelompok. Coba dibuka dulu semuanya. Kalian harus menilai teman kalian dalam satu kelompok. Pembelajaran atau materinya semakin terarah, karena tadi kan kalian sudah bermain game, sudah berdiskusi. Sekarang lanjut ke materi. Tolong kursinya hadap ke depan semua untuk memperhatikan PowerPoint materi yang akan saya sampaikan. Oke, tolong diperhatikan materi pada hari ini yaitu tentang macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Apa definisi dari gaya itu? Gaya adalah suatu sebab yang mengubah suatu benda dari keadaan diam menjadi bergerak atau dari keadaan bergerak menjadi diam. Dalam mekanika teknik, gaya dapat diartikan sebagai muatan yang bekerja pada struktur. Selanjutnya, berdasarkan sifat pembebanannya ada jenis tumpuan roll atau roda atau perletakan geser. Simbolnya seperti itu. Ini namanya sendi roll. Gambarnya seperti ini ya. Nah, seperti apa ini? Ini namanya sendi roll. Lalu namanya ini sendi engsel. Logonya atau simbolisnya ketika menggambar itu seperti ini. Terlihat jelas? Oke, selanjutnya adalah sendi atau tumpuan detik seperti ini. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Lalu tadi ada gaya luar, pasti akan ada. Nah, coba kalian lihat video ini, kalian akan terkesima. Nah, bagaimana kalau rumah kalian diuji seperti itu, boleh? Boleh. Nah, saya harap nantinya kalau kalian setelah lulus ya dari jurusan DPIB ini bisa merancang suatu struktur yang stabil tentunya, yang tidak gampang kolaps, tidak gampang runtuh. Nah itu strukturnya harus seperti apa? Nah ini coba kalian lihat. Jadi ketika kalian mendesain atau merancang suatu bangunan atau suatu konstruksi, harusnya disimulasi dulu, diuji cobakan dulu. Kalau di video itu diuji gempa. Nah, atau nanti selanjutnya minggu depan kita belajar, kita uji pembebanan. Oke, gitu ya. Berarti suatu struktur itu harus seperti apa biar tidak diperhitungkan dengan segala sesuatunya harus sesuai standar ya. Nah, misalnya kalau galonnya ukurannya sesuai standar SRI lah seperti itu. Jadi saya harap ketika kalian nanti memasuki dunia usaha dan dunia industri, terutama di proyek, kalian tuh sudah paham. Oh, ini bangunannya kurang stabil karena seperti ini, gitu ya. Nah, ada gambaran lah. Tuh bisa kalian lihat. Wow, telat ya dek. Sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini setelah diskusi, presentasi. Bu Lingga juga tadi sudah menampilkan materi di PowerPoint. Silahkan buka tugas mandiri di Google Classroom. Bu Lingga menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, silakan dibuka aplikasi Quizzesnya dengan menggunakan akun dari SMK Miri ya.
dibuka, akan saya kasih kodenya untuk lanjut ke mengerjakan kuis. Nih, tolong dibuka. Sudah? Sudah? Ya. Ini untuk kodenya ini. Silahkan dicoba. Kodenya 592433. Silahkan kalian mulai mengerjakan. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama. Kalian mengerjakannya lewat HP kalian masing-masing ya. Mari kita simpulkan apa pembelajaran pada hari ini. Oke, Giska? Tadi ada dua gaya luar pada struktur bangunan. Yang pertama gaya aksi atau muatan, yang kedua gaya reaksi atau tumpuan. Oke, ada lagi? Mempunyai besaran, mempunyai arah, mempunyai titik tangkap. Apa itu yang mempunyai arah, besaran, dan titik tangkap? Sifat gaya. Oke, sifat-sifat gaya ada 3, mempunyai arah, besaran, dan titik tangkap. Lalu apa lagi? Oh ya, Ichiko? Gaya luar pada struktur bangunan, Bu. Iya. Ada yang pertama ada berdasarkan garis kerjanya. Berdasarkan garis kerjanya ada berapa? Dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama muatan titik, yang kedua beban merata, dan yang ketiga muatan terbagi tidak merata. Oke, 2 berdasarkan? Berdasarkan lamanya pembebanan. Oke, ada berapa? 2. Yang pertama beban mati, yang kedua beban hidup. Oke, lalu berdasarkan? Pengaruh pembebanan lain, Contohnya? muatan momen dan muatan puntir. Lalu yang terakhir berdasarkan? Sifat pembebanan, Sifat pembebanannya. Apa contohnya? muatan langsung dan tak langsung. Oke, bisa diterima ya. Itu adalah beberapa kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini. Oke, sebelum Bu Lingga akhiri, tolong ada tugas rumah nanti dicek di Google Classroom. Sebelum Bu Lingga akhiri juga, tolong diisi form evaluasi pembelajaran. Tolong dibuka dulu Google Formnya. Oke, tolong diisi evaluasi pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah sesuai dengan metode kalian belajar? Oke, jadi setelah kalian mengerjakan soal di aplikasi Quizzes tadi, akan Bu Lingga rekap. Jika nilainya kurang dari 65, berarti kalian harus remedi. Nanti akan ada soal lagi dari Bu Lingga. Dan jika nilainya jika skala nilai kalian masuk ke 66 ke atas, kalian nanti akan saya beri pengayaan, yaitu seperti dikasih soal dengan tingkatan yang lebih tinggi. Kalian tadi sudah mengisi form evaluasi pembelajaran? Sudah. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini juga sudah. Untuk minggu depan, tolong dipersiapkan stick es krim. Kita akan bikin sesuatu dari stick es krim tersebut. Kita akan bikin suatu struktur. Kita akan uji, lalu kita akan cari atau akan kita identifikasi masalahnya apa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Oke, bisa dipahami ya materinya ya? Insya Allah. Oke, pembelajaran hari ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Tolong ditutup doa, Mas Ketua kelas. Siap, gerak, berdiri. Tanpa salah.